Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Surya Aritonang, NPM 2315310-269. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah makroekonomi, yang dimana saya di sini akan memberikan pendapat saya tentang peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Sesuai dari yang diberikan oleh kelompok 4, salah satu peran pemerintah atau upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah berperan di dalam pendidikan dan kesehatan. Pendapat saya sangat setuju bahwa salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan ini adalah dalam pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus berperan penting. Alasannya adalah karena memang tingkat pendidikan masih sangat rendah. Pertanyaannya, bagaimana sih peran pemerintah itu di dalam pendidikan dan kesehatan? Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa perannya, yaitu yang pertama, akses pendidikan yang merata. Pemerintah itu harus memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas, termasuk itu di daerah terpencil. Programnya bisa seperti beasiswa, sekolah gratis, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Hal itu dapat membantu dalam meningkatkan pendidikan dan mengurangi kemiskinan. Yang kedua, kurikulum yang dijalankan itu harus relevan. Kurikulum yang disusun harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu alasan kedua. Kemudian yang ketiga, pemerintah harus berperan dalam melakukan pelatihan dan pendidikan vokasional. Menyediakan pelatihan vokasional dan teknis untuk mempersiapkan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah itu dalam pendidikan. Salah satunya seperti program BOS atau program bantuan operasional sekolah. Di sini pemerintah memberikan dana bantuan kepada sekolah untuk meringankan biaya operasional sehingga bisa mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa. Kemudian pemerintah sudah menjalankan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Pemerintah memberikan bantuan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Kemudian selanjutnya pemerintah harus memberikan beasiswa dan subsidi pendidikan, menyediakan berbagai jenis beasiswa untuk siswa berprestasi dan dari keluarga yang mampu, serta subsidi untuk pendidikan tinggi. Kemudian pemerintah harus melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, mendirikan dan memperbaiki sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil dan tertinggal, untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sedangkan untuk kesehatan, akses kesehatan harus yang bisa terjangkau. Jadi pemerintah itu perlu menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk melalui program asuransi kesehatan nasional. Kemudian penyuluhan kesehatan juga harus dilakukan, meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui kampanye kesehatan dan penyuluhan tentang gizi, sanitasi, dan pencegahan penyakit. Kemudian pembangunan infrastruktur kesehatan, sama seperti untuk pembangunan infrastruktur dalam hal pendidikan. Pemerintah juga harus meningkatkannya di dalam kesehatan, meningkatkan dan memperluas infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas, terutama di daerah pedesaan. Program-program yang sedang berjalan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah itu contohnya adalah program JKN. Program JKN yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional. Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, pemerintah telah menyediakan asuransi kesehatan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu. Kemudian puskesmas dan posyandu. Pemerintah harus mengoptimalkan peran puskesmas dan posyandu di seluruh pelosok negeri untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, imunisasi, dan pemantauan kesehatan. Jadi dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, pemerintah dapat membantu masyarakat keluar dari siklus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan ekonomi yang lebih baik. Kemudian untuk menciptakan kualitas tenaga kerja, pemerintah itu sebaiknya lebih memperhatikan masyarakat. Misalnya yang pertama, lebih mengoptimalkan program belajar 9 tahun. Karena kebanyakan pengangguran terjadi itu disebabkan karena pendidikannya rendah atau hanya lulusan sampai SD. Jadi jika kualitas pendidikannya rendah, maka kemiskinan pasti terjadi. Kemudian masalah yang sering terjadi itu pemberian beasiswa. Itu harus dipastikan memang diberikan kepada anak yang kurang mampu, supaya anak yang kurang mampu juga mampu bersekolah, sehingga bisa meningkatkan kualitas dirinya. Kemudian pemerintah mungkin bisa memberikan pelatihan untuk pengangguran. Sedangkan alasan lain mengapa kesehatan itu sangat perlu untuk mengurangi kemiskinan, karena apabila badan kurang sehat, maka masyarakat yang mau bekerja pasti akan banyak di rumah dan pendapatannya pasti berkurang, sehingga tidak mampu meningkatkan kualitas atau tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Jika hal ini banyak terjadi di dalam masyarakat, maka akan semakin banyak pengangguran. Demikianlah video ini saya buat. Saya mengucapkan terima kasih. Boleh di like dan silakan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.